Halo bosku semuanya, kembali lagi dengan saya Bang Simon. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberi kelancaran dalam segala hal. Di video kali ini Bang Simon akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Wildcard. Film ini menceritakan seorang pecandu judi yang mempunyai misi untuk mencari pria yang telah memperkosa dan memukuli temannya. Situasi menjadi lebih buruk ketika pelaku utama ternyata adalah bagian dari mafia Las Vegas. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja menuju ke ceritanya. Di awal film, Kan Jackson kali ini berperan sebagai Nick. Ia sedang santai di sebuah bar, kemudian datang seorang cewek seksi bernama Doris yang mengganggu penglihatannya. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Osgood menemui Doris. Dia mengajaknya ikut ke Atlantic City untuk membangun hidup yang baru. Nick yang sedang mabuk mengganggu mereka dan ingin membawa Doris. Gokilnya, dia melepaskan wig yang dipakai oleh Osgood. Di luar bar, Nick kembali memancing amarah Osgood. Dan di sini, Jackson yang kita tahu sangat piawai dalam bela diri, kali ini begitu lemah, tidak berdaya. Ada apakah ini? Kemudian Cindy diperlihatkan seorang wanita berpenampilan layaknya seorang penghibur dilempar dari sebuah mobil di depan rumah sakit. Petugas medis langsung membawanya ke ruangan UGD. Perawat bertanya siapa yang melakukan ini kepadanya. Dia menjawab, Nick. Di pagi hari, Nick yang baru saja bangun dari tidurnya, ia lalu berangkat ke kantor dinas pengacara Pincusion. Di sana, Nick membuka jasa sebagai konsultan keamanan atau bodyguard. Kemudian datang seorang pria bernama Cyrus King. Dia meminta bantuan jasa dari Nick untuk mengawalnya ke kasino di Las Vegas. Awalnya menolak karena usianya 21 tahun. Namun Cyrus mengaku berusia 23 tahun. Aturannya, jika ditemukan seorang remaja masuk ke kasino, maka izin kasino terancam dicabut. Dan dengan sombongnya, Cyrus mengaku sebagai penjudi yang kaya raya. Karena itu, keselamatan dirinya sangat penting. Dan tak mau kalah, Nick menyebutkan dirinya sebagai bodyguard yang tangguh, yang pernah dibanting, diledakkan, dianiaya, dan ditembak. Berbagai kejuaraan bela diri pernah dia menangkan. Dan terungkap fakta, Osgood ternyata teman Nick. Ia berakting menjadi pria yang pemabuk. Itu dilakukan agar Osgood mendapatkan cintanya dari Doris, yang terpukau dengan keberanian kekasihnya itu. Kemudian Nick menerima $500 dari $1.000 yang diberikan Osgood. Kemudian saat mengunjungi kedai langganannya, dia ditelepon oleh temannya yang bernama Holly untuk datang ke rumahnya. Rupanya Holly adalah korban yang dibawa ke rumah sakit dan terus menyebut nama Nick. Malam itu setelah dia selesai kencan dan akan pulang, di sebuah lift dua orang pria besar yang sedang mengawal seorang bos mafia memaksanya untuk ikut dalam pesta mereka. Dia dibawa ke kamar hotel dan bos mafia itu memaksanya untuk bercocok tanam. Setelah mereka puas, Holly dilempar ke jalanan dan berakhir di UGD. Holly memberi bayaran $100 kepada Nick untuk 1 jam pertama. Namun Nick menolaknya. Dia menyarankan untuk melaporkan ini ke polisi dan mencari pengacara. Namun Holly tidak mau karena minimnya bukti dan hanya Nick yang dia kenal. Tapi Nick terkejut setelah mendengar Hotel Golden Nugget karena hotel itu menjadi lokasi sarang mafia. Dan banyak gadis yang kehilangan keperawanannya di tempat itu. Kemudian Nick mulai melakukan penyelidikan untuk mencari otak pelakunya. Dia menemui temannya yang bekerja di bagian laundry hotel. Dia bernama Millicent. Ia membeberkan informasi kalau petarung yang ia cari bernama Denny DeMarco di kamar 3506, keturunan keluarga kaya dari Italia Timur. Dua anak buahnya berbadan tinggi besar selalu mengawalnya kemanapun ia pergi. Millicent meminta Nick jangan mencari masalah dengan mereka. Nick kemudian menelepon Holly kalau dia tidak menemukan informasi pelakunya. Holly bisa menebak kalau Nick berbohong. Dia kembali menceritakan penderitaan yang dia terima saat pelaku itu menodong dirinya dengan pistol. Holly dipaksa untuk mengatakan cinta kepadanya dengan sungguh-sungguh jika dia ingin diampuni. Di sini Nick semakin pusing dibuatnya. Di malam harinya, dia membawa Cyrus berkeliling di Las Vegas hingga memasuki kasino dari Golden Nugget. Pemuda sombong yang mengaku kaya ini rupanya hanya memasang $10 yang membuat Nick bosan dan memilih pergi.
Kemudian Nick datang ke rumah Holly dan menyebut nama pelaku. Namun dia tidak puas. Holly meminta Nick untuk memberi pelajaran kepada mereka atas rasa sakit seperti yang dialami. Setelah itu Nick langsung ke tempat Danny. Awalnya mereka menolak, namun saat Nick mengaku teman baby, dia diperbolehkan masuk. Dengan gaya yang sangat sopan, Nick meminta mereka bertanggung jawab terhadap teman wanitanya. Danny langsung menuduh Nick sebagai germo dari wanita itu. Nick membantah dan menunjukkan kartu kreditnya. Danny hendak menyuapnya dengan $50.000 dan menunjukkan pistol. Nick mencoba terus bersabar dan tetap tenang meskipun Danny mulai ngegas. Dia memaksa Nick untuk menyebutkan kelebihan Danny. Jika dia percaya, Nick akan dibebaskan. Dan Danny kembali merendahkan Nick yang membuatnya hilang kesabaran dan melakukan tindakan. Kemudian giliran Holly yang memberi pelajaran kepada Danny. Giliran si Danny yang dipaksa untuk mengutarakan cintanya kepada Holly. Jika dia percaya, maka Johnny miliknya akan selamat. Bagaikan anak gadis, bos mafia ini menangis. Holly dan Nick harus pergi meninggalkan kota ini dan membagi dua uang tersebut. Dia yakin mafia itu akan kembali mengejar mereka. Untuk menambah biaya pelariannya, Nick memanfaatkan $25.000 itu untuk berjudi. Cassandra yang menjadi petugas kasino menemaninya bermain. Pada awalnya berkali-kali Nick mengalami kekalahan hingga akhirnya dia pun menang banyak sekali. Kemudian Sandra diganti posisinya oleh bandar yang lain. Nick memilih untuk berhenti di depan Cyrus. Sempat berpikir kemudian memutuskan untuk kembali bermain. Keberuntungan sedang berpihak kepada Nick. Berkali-kali dia memenangkan permainan kartunya. Chip menumpuk di hadapannya, bahkan semua pengunjung kini berkumpul melihatnya. Karena tertarik dengan permainan Nick, di akhir penentuan, Nick kembali berhasil menang dan uangnya kini mencapai $5.000. Selesai dengan ini, dia sudah mengambil langkah untuk menukar Chip dengan uang tunai. Tiba-tiba Nick kembali berpikir dan jiwa seorang penjudi sudah bersarang dalam hatinya. Tidak akan pernah ada kata puas bagi seorang penjudi. Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke meja judi dan mempertaruhkan semua uangnya yang mencapai $525.000. Dan di luar dugaan dia gagal dan alhasil semua uang itu sirna dalam sekejap. Tidak ada siapapun yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri, hingga akhirnya dia pun ambruk. Saat ia sadar, Cyrus yang menemaninya. Cyrus yang selama ini dia sangka penjudi rendahan ternyata memperoleh uang $70 juta di usia 19 tahun. Dengan menjadi seorang hacker, Cyrus membutuhkan bantuan Nick untuk melatihnya melawan rasa takut, dan dia akan memberi imbalan yang besar untuknya. Awalnya Nick menolak, dia masih dihantui kekecewaan di meja judi tadi. Kemudian ia dibawa menemui Baby, orang yang sangat ditakuti dan juga dihormati oleh Nick. Baby mempertemukan Danny dan Nick untuk memperjelas masalahnya, karena ternyata Danny meminta Baby untuk membunuh Nick. Danny membual bahwa Nick masuk secara tiba-tiba, kemudian membabi buta menembaki mereka dan mencuri uang $50.000 miliknya. Nick membantah. Dia bertanya kenapa harus memakai senjata. Ternyata Baby sangat mengenal Nick. Dengan menggunakan asbak dapat membunuh Danny dari jarak 15 meter. Nick kemudian menantang Danny untuk menunjukkan si otong miliknya yang terluka akibat gunting tanaman. Danny menolak karena itu sama saja merendahkan harga dirinya di hadapan Baby. Di sebuah kedai saat menikmati secangkir kopi, Cyrus kembali menemuinya. Cyrus berterima kasih kepada Nick karena dia cukup mendapat sebuah pelajaran. Sekuat-kuatnya diri seseorang pasti tetap mempunyai rasa takut. Yang diperlukan hanyalah percaya kepada dirinya sendiri. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Cyrus memberikan tiket pesawat dan cek senilai $500.000. Dan tiba-tiba Danny dan seluruh anak buahnya kembali datang untuk membunuh Nick. Cyrus membuat lelucon, menggiring mereka keluar dari kedai, dan ini yang dilakukan Nick dengan sebuah sendok. Mereka semua tewas termasuk Danny yang menjadi akar dari masalah ini. Kemudian Nick pergi meninggalkan Las Vegas dan melanjutkan petualangannya
Dan setelah itu film pun berakhir. Oke bosku, semoga menghibur. Sampai ketemu di video selanjutnya.